Hai, masih bersama saya, Mr. Z. Bicara. Halo, selamat malam guys. Saya sering lihat bapak ini. Saya nggak kenal siapa. Saya sering perhatiin komen-komennya. Saya diam aja. Tapi makin kesini, makin kesono, katanya dia mau memberitakan tentang kebenaran. Tapi yang saya lihat bukan tentang kebenaran, Pak. Tapi selalu aja dia ini memojokkan Niki dan selalu menggiring opini publik agar orang-orang tahu bahwa Niki itu bersalah dan terlalu banyak dosanya di mata dia. Semua salah menurut dia. Dan juga bapak ini saya kira orang intelek dengan pakaiannya, dengan bahasanya. Tapi ternyata beliau ini, bapak ini ternyata kampungan, Pak. Bapak kampungan, saya bilang. Satu, saya akan membahas mengenai endorse. Endorse yang mungkin bapak nggak tahu berapa yang harus diterima seorang artis. Bapak tahu kan kalau sales rumahan atau produk lain pasti mendapat 2%. Tapi endorse itu, bapak tahu nggak? Dan justru karena endorsan itu artis-artis banyak yang kaya raya. Bapak ngerti nggak itu endorse? Bagaimana bisa membuat para artis itu kaya raya? Karena apa? Dari produk yang dia jual itu, apabila orang percaya dan suka dengan barangnya, ya tentu aja produk itu akan menghasilkan cuan atau uang-uang. Dan dari duit-duit yang diterima oleh produsennya atau para pengusahanya, mereka nggak segan-segan untuk membayar si artis tersebut. Bukan cuma berapa persen. Seperti Niki. Oke, kalian bilang itu diskon. Tapi diskon itu apa? Karena dia seorang artis, maka diberikanlah diskon seperti itu, segede itu, 10M. Dan itu yang dikatakan endorse. Kenapa? Karena sesudah Niki memasukkan tentang rumah tersebut dalam Instagramnya, rumah tersebut laku dan banyak yang beli. Jadi coba Bapak bayangkan kalau banyak yang beli, kenapa harus murah-murah dibayar? Mereka seneng kan pasti banyak menghasilkan cuan dari Niki. Belum lagi, jadi jangan Bapak bilang kalau misalnya Niki itu banyak mendapat endorsan, why not? Niki itu bukan seorang artis yang baru, Pak. Ya, buktinya dengan berita ini Niki makin dikenal dan makin banyak yang suka sama dia. Anda bisa ngebayangkan gimana para netizennya itu fanatik banget terhadap Niki. Ya enggak? Kalian menuduh dia barbar, tapi justru banyak yang suka, yang sayang sama Niki. Jadi udah tentu, barang apapun yang diperjualbelikan sama Niki, pasti orang percaya dan pasti ikut membelinya. Itulah salah satu kelebihan dari artis terkenal yang baik, yang banyak fansnya. Jadi jangan Bapak bilang endorse lagi. Ya iya, namanya dia itu artis. Artis itu usahanya dari endorse, Pak. Bukan kayak Bapak cuap-cuap nggak ada menghasilkan uang kan, capek doang kan. Nah kalau Niki nggak usah Bapak bilang endorse lagi. Kecuali kalau Bapak bilang tuh Niki itu harus, dia itu seperti sales, jual murah-murah, kayak si FS itu. Katanya perusahaan dia, tak taunya dia cuma salesin rumah orang, tapi nggak kapok-kapok ngomong tinggi. Sama seperti Bapak yang nggak ngerti apa itu endorse. Oke, gitu ya Pak, itu satu, paham ya mengenai endorsan. Jadi jangan Bapak negative thinking bahwa rumah itu dari hasil pencucian uang. Nggak dong Pak, ya. Uang dari rumah itu kan tadinya dengan kesepakatan Reza suaminya yang seharusnya 5M ternyata dibayar 2 kali Pak. Satu dengan cash, kedua dengan cicilan. Dan itu dalam sidang udah belak-belakan kemana aliran uang itu udah dikasih tahu. Jadi nggak usah digiring-giring opini gimana dengan pencucian uang itu, nggak usah Pak. Udah juga dipanggil developernya. Dan itu sekali lagi saya bilang bukan pemerasan, karena ada kesepakatan, ya. Kesepakatan dan yang mencari Niki itu adalah mereka. Kalau dibilang karena masalah abu-abu, semua orang pun bisa. Bentar lagi orang ngata-ngatain si dokter G AB dapat 4M. Tapi ternyata bukan. Tapi bukan karena Niki yang memeras. Mereka sendiri yang ketakutan kan.
kemudian cari-cari Niki. Jadi nggak usah deh Pak, selalu menggiring supaya Niki itu ditangkap beneran, supaya yang nangkap itu benar-benar memastikan bahwa Niki itu seorang pemeras. Dan juga Bapak jangan sok-sok mengatakan bahwa setelah BCA masuk, kemudian Niki itu, kemudian rekening Niki diketahui ini ke sini ini, Bapak jangan norak, jangan langsung Bapak kirain uang-uang Niki yang dihasilkan itu yang semuanya ada, itu adalah hasil pencucian uang. Stres lu. Ya. Terus juga karena ada pembantunya yang nerima hasil uang itu begini begitu melalui rekening pembantunya. Ya wajar, apalagi Niki itu udah di pengadilan. Pasti ada dong tuh uang rumah tangga, untuk uang belanja, itu pasti ada dititipkan kepada orang kepercayaannya, masuk ke rekeningnya. Ya. Dan yang kedua saya bilang mengenai Sela Sokia yang ada memberikan uang kepada dia 350 juta itu dulu. 350 juta ada dalam salah satu sidangnya Niki mengatakan bahwa Sela Sokia dan banyak yang lainnya sering membawa-bawa nama Niki. Padahal seharusnya itu harus dibayar. Kenapa? Niki itu seorang yang bukan asal diomongin orang, dipakai namanya. Enggak dong, dia bisnis, dia artis. Dari situ uang makannya. Ya wajar kalau harus dikasih 350 juta ataupun misalnya gara-gara si Waria itu berangkat ya dibilang karena masalah minta maaf, bukan masalah itu aja, seharusnya si Sela Sokia itu memang harus membayar ke Niki. Ya. Karena apa? Sering membawa produk-produknya dengan membawa-bawa nama Niki. Oke? Nah, itu. Dan kemudian kenapa si Niki kaget dengan BCA yang mengobrak-abrik? Ya jelas siapapun juga pasti kaget. Tapi mungkin Niki lupa bahwa itulah salah satu jalur cara dari pencucian uang mungkin penyelidikannya seperti itu. Itu aja kok repot. Bukan karena dia kaget, uangnya kemana? Oh lu itu negatif thinking mulu Pak. Dia mah biasa-biasa aja, malah dia bilang bersyukur karena memang itu sejujurnya. Ya jangan lu kira ya Pak ya, itu duit-duitnya dia semua hasil kejahatan. Stres lu Pak, jahat banget otakmu kalau menganggap Niki itu seperti itu. Kalau dia kaget ya wajar lah, kenapa bisa seenaknya dibongkar-bongkar rekeningnya dia. Itu ya Pak, paham? Nah yang terakhir ini saya juga mau mengatakan pada Bapak ya, kalau Bapak itu dalam hal ini misalnya itu banyak statement Bapak mengatakan ini saya begini, ini begini. Gak usah Bapak samakan diri Bapak dengan Niki. Misalnya aja dengan nyimpan uang. Saya aja gak pernah nyimpan uang ke pembantu. Langsung pikirannya yang enggak. Beda Pak. Ya, beda. Bapak cuma mungkin keuangan rumah tangganya cuma seberapa. Niki itu banyak yang harus dipikirkannya. Apalagi dia saat ini dalam penjara. Segala keuangannya pasti diserahkannya kepada orang lain. Dan selama ini pun untuk rumah tangga juga, untuk bayar ini, itu semuanya, kenapa enggak? Salah rupanya kalau dia kasihkan ke pembantunya. Kita lihat aja nanti. Oke? Itu aja Pak. Sekali lagi saya bilang, jangan norak, jangan kampungan. Endorse itu kaget, endorse lagi, kata Bapak. Daripada Bapak ngomong lagi, tapi kagak ada hasilnya, cuman bullshit, bacot doang. Oke, itu aja ya Pak ya. Makasih.